warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah semuanya sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya ibu absen dulu ya. Pertama, Nisa Karma, Hadirah Bu. ya, Nur Mahmuda, Hadirah Bu. Indri Yuryati, Hadirah Bu. Anissa Nur Sofi. Hadirah. Ya, alhamdulillah hari ini berangkat semuanya ya. Ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian taharah atau bersuci. Yang kedua, peserta didik dapat mampu mengetahui pengertian hadas dan cara bersucinya. Tujuan yang ketiga yaitu peserta didik dapat mengetahui pengertian hadas dan cara mensucikannya. Dan yang keempat, peserta didik dapat mampu membedakan antara hadas dan najis. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat memahami hikmah yang diambil dari bersuci. Nah, untuk melangkah ke materi pertama yaitu tentang taharah. Ketika mendengar kata taharah, apa yang kalian pikirkan? Suci. Ya, suci terus Bersih. bersih. Iya betul. Saya yaitu bersih atau suci dari kotoran. Sedangkan taharah secara istilah yaitu membersihkan diri kita dari hadas atau najis agar kita diperbolehkannya untuk melakukan suatu ibadah. Maksudnya bagaimana, Bu? Nah, contohnya ketika kita sholat, kita itu harus bersih baik pakaian, tempat, ataupun yang kita kenakan untuk melakukan ibadah tersebut. Nah, cara bersuci dari hadas yaitu dengan cara mandi, berwudu. Jika tidak ada air, juga bisa menggunakan tayamum. Nah, apa itu arti tayamum? Ada yang tahu? Menggunakan dulu bisa arti tayamum. Terus ada lagi artinya tayamum? Pengganti air. Jadi tayamum adalah suci dengan debu atau tanah. Misalkan ya contohnya misalkan kita dalam perjalanan jauh, sedangkan dalam perjalanan itu kita ingin melakukan suatu ibadah, tapi kita tidak memungkinkan untuk bersinggah di suatu masjid. Nah, bagaimana caranya kita untuk bersuci di dalam kendaraan tersebut, misalnya bus. Nah, caranya seperti ini. Misalkan kita di dalam bus itu akan ada sisi-sisinya. Contoh, misalkan di sini sebelah sisi kacanya. Nah, di situ kita bisa mengambil debunya. Kita tempelkan tangan kita ke dalam salah satu sisi bus tersebut. Nah, lalu setelah itu baru kita gosokkan. Setelah kita suci, kita baru diperbolehkan untuk melakukan sholat atau melakukan ibadah. Nah, yang perlu diingat ketika kita tayamum yaitu debu yang sudah kita gunakan tidak boleh digunakan kembali untuk bersuci. Contohnya misalkan tadi sudah menggunakan sebelah sini untuk bersuci, jadi harus menggunakan tempat lain untuk bersuci kembali gitu. Setelah kita mempelajari taharah atau bersuci, kita juga harus mengetahui dasar hukumnya. Dasar hukum dari taharah dan bersuci itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya sesungguhnya Allah itu menyukai seseorang yang bertaubat dan seseorang yang mensucikan dirinya. Lanjut. Materi berikutnya yaitu hadas. Apa itu hadas? Hadas tidak suci, Bu. Iya, bisa tidak suci. Yang lain? Sesuatu yang menghalangi. Iya boleh. Jadi hadas adalah sesuatu keadaan tidak suci di dalam diri kita sehingga kita menyebabkan kita tidak boleh untuk melakukan sesuatu. Tidak boleh melaksanakan ibadah. Lalu bagaimana, Bu, ketika kita ingin bersuci dari hadas tersebut? Nah, caranya bersuci dari hadas yaitu kita mengalirkan air
mengalir ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, hadas juga terdiri dari beberapa bagian. Hadas itu terdiri dari beberapa bagian. Iya, yang pertama yaitu hadas Kecil. ya kecil dan hadas besar. Betul. Hadas besar itu adalah keadaan seseorang yang tidak suci, di mana ia harus mensucikannya dengan cara mandi. Iya, contoh hadas besar itu apa? Haid. Iya, contohnya itu haid. Hadas kecil itu keadaan diri yang menanggung hadas yang cara mensucikannya dengan cara berwudu. Contohnya, iya bisa buang air kecil atau kentut. Lanjut ke materi kedua yaitu najis. Najis, apa yang kalian ketahui tentang najis? Sesuatu yang bisa membatalkan. Ya, sesuatu yang bisa membatalkan bisa najis. Lalu apa lagi? Najis. Atau Bu. Najis itu kotoran atau sesuatu kotoran yang menempel pada diri kita yang mana menyebabkan kita tidak sah untuk melakukan ibadah. Najis itu terbagi menjadi beberapa bagian? 3. Iya, terdiri dari 3 bagian. 3 atau 4? 3 atau 4? Siapa? Najis. Najis itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu najis muhaladah. Yang kedua najis mutawassit. Ketiga najis mukhafafah. Lanjut bahas satu persatu dari najis tersebut. Pertama yaitu dari najis ringan dulu. Najis ringan itu najis apa? Mukhafafah. Iya betul. Najis mukhafafah atau najis ringan. Najis ringan adalah najis yang cara mensucikannya dengan cara memercikan air ke bagian tempat yang terkena najis. Iya, contoh dari najis mukhafafah itu sendiri apa? Anak kecil. Iya, contohnya yaitu ketika ada seseorang anak bayi yang berusia kurang dari 2 tahun tetapi dia belum makan sesuatu apapun kecuali ASI. Iya, betul. Lanjut yang kedua yaitu najis mutawassithah. Iya. Najis mutawassithah yaitu najis sedang. Maksudnya bagaimana Bu najis yang sedang itu? Nah, najis yang sedang itu yaitu najis yang cara mensucikannya dengan cara menghilangkan atau mengambil najisnya terlebih dahulu, lalu setelah itu disiramkan air atau dialiri air ke tempat yang terkena najis. Contoh dari najis itu apa? Dari najis mutawassithah. Iya, kotoran hewan. Mau sholat, nah di tempat yang akan kita laksanakan sholat di situ itu terdapat najisnya, misalkan ada kotoran cicak. Nah, untuk membersihkannya kita mengambil dulu kotoran cicak tersebut lalu disucikan tempatnya gitu. Lanjut yaitu najis muhaladah. Najis muhaladah yaitu najis yang najis muhaladah itu najis yang berat. Maksudnya bagaimana Bu? Nah, maksudnya yaitu najis berat, najis yang cara mensucikannya dengan cara mencucikannya dengan cara membasuh 7 kali dalam bagian najis itu, dan yang terakhir yaitu dengan cara menggunakan debu. Iya, contohnya najis itu yaitu anjing. Iya, air liur anjing yang cara mensucikannya dengan cara yang terakhir dengan cara lalu perbedaan dari hadas dan najis. Siapa yang tahu perbedaan dari hadas dan najis? Hai Bu. Ya, apa? Perbedaan Hadas itu dari hadas itu diri kita. dari diri kita. Kalau najis itu bisa dari luar kayak tadi kotoran. Iya, nah perbedaannya itu cara mudahnya untuk kita membedakan antara najis dan hadas. Nah, yaitu diambil dari pengertiannya. Hadas itu keadaan di dalam diri kita, sesuatu yang ada di dalam diri kita. Jadi untuk membedakannya itu
najis adalah suatu kotorannya, sedangkan hadas itu sesuatu yang menempel di dalam diri kita. Iya. Sekarang ibu mempunyai permainan, di mana permainan itu ibu membutuhkan kalian untuk kasih dalam melakukan permainan ini. Sebelumnya ibu akan membagi permainan ini kepada kalian, lalu kalian setelah dibagi, nanti setelah dibagi kalian menentukan. Di sini ibu ada kartu induk dan satunya ada kartu untuk mengisi. Untuk anak bisa ini kartu induk. Nah, sudah terbagi semuanya? Sudah. Nah, sekarang kalian mencari jodoh dari kartu-kartu tersebut. Dicari jodoh-jodohnya, lalu nanti bersatu ke dalam jodohnya itu masing-masing. Caranya gimana sih jodoh? Berat. Ini muka papa. Masih sedang mau tahu sih tuh cocoknya mana? Orang lagi kudu gini. Sedang apa kan? Masih sedang ini. Iki aku bikin hadas udahin. Silah. Hadas adalah iku Iya, udah situ. Ada. Itu si tempat tadi Hadas. Berarti ki si Cipto. si tadi. Monenya sih Cipto. Biar anak sama sisanya udah anak. Berarti sama sisanya itu berarti. Udah Bu. Sudah ketemu semuanya? Sudah. Ya, coba dicocokkan ke depan. Saya dulu ya, Bu. Tempelkan ke depan. Saya dulu ya, Bu. Boleh. Udah lunding. Silakan. Ke bawah apa, Bu? Iya. Kan mudah gue. Apa sih? Ngomong-ngomong, oh ya kita orang seni tangan, kayu pohon. Gini Bu, kita kan barang tanggal enggak? Wah, apa namanya? Ya. Ya sudah benar ini semuanya ya. Ya baik. Ada yang mau mempresentasikan maju? Ya coba silakan maju satu. Perwakilan satu untuk mempresentasikan salah. Ini aja ya Bu. Maju ke depan. Baca tok ya Bu. Sudah setengah jam. Sudah. Ini Bu, yang Ya. hadas. Yang lain mendengarkan ya. Hadas pengertiannya adalah suatu keadaan yang tidak suci di dalam diri kita yang menyebabkan kita tidak sah dalam melaksanakan suatu ibadah, Bu. Ya. Terus cara mensucikannya itu dengan cara mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, Bu. Ya baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita. Ya, ada yang mau maju lagi mempersiapkan? Udah cukup. Iya. Jadi dalam pembahasan kali ini apa yang dapat kita ambil dari pembahasan kali ini? Tahu tentang hadas najis. Iya, memahami tentang hadas dan najis. Lalu toharo, tahu bagian dari macam-macam toharo, pembagian dari najis dan hadas dan cara mensucikannya. Iya baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Amin. Nah, untuk pertemuan berikutnya, pelajari bab berikutnya untuk pertemuan selanjutnya ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.